sekali yang diterjemahkan sebagai makar itu adalah kata anslah. Padahal kata anslah itu kalau kita melihat dalam kamus Belanda, Inggris, anslah itu diartikan sebagai attempt. Attempt di dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai suatu upaya atau suatu usaha. Jadi di sini memang bukan pembentuk undang-undang, tapi sulit untuk mencari padanan kata anslah, lalu kemudian diterjemahkan sebagai makar, sehingga ada penafsiran makar itu terjemahan dari anslah. Ada yang menyatakan anslah itu adalah serangan, ada yang mengatakan bahwa anslah itu adalah upaya atau usaha. Tetapi apapun istilah tersebut, yang paling penting ketika kita berbicara makar itu ada niat voornemen dan ada begin van uitvoering mengenai permulaan pelaksanaan. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana wujud niat itu, bagaimana wujud dari permulaan pelaksanaan, itu banyak bentuk. Tidak mesti dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk psikis, bisa juga dalam bentuk verbal, atau dalam simbol-simbol yang kemudian itu intinya melakukan penyerangan terhadap satu presiden atau wakil presiden, yang kedua pemerintahan yang sah, atau yang ketiga menyerang kedaulatan negara. Jadi kalau mau diartikan anslah sebagai serangan, maka itu dalam arti yang luas. Kalau mau diartikan sebagai makar juga dalam arti yang luas. Mau diartikan sebagai satu upaya atau usaha itu dalam arti yang luas. Demikian majelis yang mulia. Ya, selanjutnya seperti yang tadi kami sudah sampaikan bahwa para terdakwa ini didakwa melakukan makar, ya, adanya permufakatan untuk melakukan makar. Seperti dalam pasal 88 KUH pidana tentang permufakatan jahat itu, di mana secara singkat kronologis daripada perbuatan para terdakwa ini, yaitu pada bulan Maret 2020, pimpinan Front Kedaulatan Maluku atau RMS yang berdomisili di Amerika, Dr. Alexander Manubuti, ada menghubungi Markus Noya. Markus Noya ini sebagai ketua, dan untuk memerintahkan untuk membuat surat pemberitahuan atau himbauan untuk pada tanggal 25 April 2020 dalam rangka HUT yang ke-70 agar adanya pengibaran bendera RMS. Selanjutnya atas himbauan itu, atas telepon itu, saudara Markus ini menyampaikan untuk terdakwa Yohanes sebagai sekretaris, dan Yohanes membuat surat himbauan itu. Setelah selesai membuatnya, terdakwa Yohanes ini membawa kepada saudara Markus untuk menandatangani surat tersebut, dan surat itu ditandatangani oleh terdakwa Simon dan terdakwa Yohanes sebagai sekretaris. Selanjutnya surat himbauan itu oleh terdakwa Yohanes ini diperbanyak dan dibagikan kepada pimpinan-pimpinan eksekutif yang berada di wilayah Maluku ini. Nah, kemudian itu dibagikan. Selanjutnya juga Alexander Manubuti ini menghubungi terdakwa Yohanes juga lewat via SMS untuk membuat 8 butir pernyataan, dan 8 butir pernyataan itu kemudian diprint oleh terdakwa Yohanes ini, dan Yohanes ini menghubungi terdakwa Simon untuk pernyataan itu dibacakan, dan pada tanggal 18 April pernyataan ini dibacakan di Hotel Beta dan divideokan. Dan kemudian juga oleh Yohanes ini di viral sehingga juga bisa dilihat oleh orang lain, dan
Kemudian pernyataan itu juga disiarkan di Molucas TV. Selanjutnya dan untuk membuktikan surat himbauan yang dibuat oleh terdakwa Yohanes ini dan 8 butir pernyataan yang dibacakan pada tanggal 18 Maret itu, sehingga pada tanggal 25 April 2020 para terdakwa ini masuk ke halaman Polda Maluku dan membentangkan bendera RMS itu di belakang punggung mereka dengan meneriakkan Mena Mulia, Mena Mulia. Selanjutnya, akibat juga daripada suatu himbauan yang dibagikan itu, hari itu juga ada pengibaran bendera-bendera RMS di berbagai tempat, ya, oleh para simpatisan, yaitu di Bulaliu, di antaranya di Alburu, Nolot, dan juga di Dusun Ulputi, Kecamatan Nusanhilir, Lampung Halap. Sebagai ahli, kami meminta pendapat ahli, apakah perbuatan para terdakwa ini yang demikian dengan sudah membangun hubungan dan menyampaikan apa yang diinstruksikan oleh Dr. Alexander Manukuti yang adalah pimpinan eksekutif RMS itu ke berbagai pihak, dan kemudian terjadi begitu aktif pengibaran bendera dan aksi-aksi dari berbagai daerah di Maluku itu dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai permufakatan jahat dalam artian melakukan makar. Apa pendapat ahli? Majelis yang mulia, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Mengapa saya tidak akan menjawab? Objektivitas ahli itu tidak boleh masuk pada kasus konkret. Ahli itu menjawab berdasarkan pengetahuan yang ia miliki, yang kemudian dia akan memberikan pencerahan secara doktriner. Jadi sebetulnya yang ditanyakan oleh saudara penuntut umum itu adalah mengenai sum and spanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 88 KUHP. Secara teoretik, bahwa di dalam pembagian delik ada yang kita kenal dengan istilah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai, dan delik lanjutan. Ketika kita berbicara mengenai permufakatan jahat atau konspirasi atau sum and spanning yang terdapat dalam pasal 110 KUHP, maka sebetulnya kita sedang berbicara mengenai delik persiapan. Jadi persiapan itu atau perbuatan persiapan itu adalah antara lain berupa permufakatan jahat. Bila merujuk kepada pasal 110 KUHP, tidak semua kejahatan di dalam KUHP itu permufakatan jahatnya dijatuhi pidana. Maka di dalam pasal 110 itu disebutkan secara tegas melakukan permufakatan jahat terhadap pasal-pasal, lalu kemudian diurutkan pasal 104, 106, 107, 108 dianggap sebagai food point, dianggap sebagai perbuatan selesai dan oleh karena itu juga dijatuhi pidana. Sehingga akan dikembalikan kepada pertimbangan hakim bahwa bayangkan kita omong-omong, kita bincang-bincang, kita berbicara untuk melakukan suatu tindakan penyerangan, itu saja sudah dijatuhi hukuman menurut pasal 110. Apalagi sudah ada kalau perbuatan, sudah masuk pada penghitapan penculik atau permulaan pelaksanaan dengan misalnya mengumpulkan orang, kemudian menyebarkan berita, lalu kemudian menaikkan itu masuk makar selesai. Itu sudah lebih daripada sum and spanning atau sudah lebih dari permufakatan jahat. Itu sehingga selesai, perbuatan sudah selesai, terbukti. Saudara umum itu bisa dinilai secara objektif sendiri oleh majelis yang mulia apakah sudah termasuk makar ataukah belum. Tetapi intinya saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks makar, permufakatan jahat saja sudah dijatuhi pidana.
Padahal itu adalah perbuatan persiapan. Itu adalah pemberian fanfare. Apalagi kalau sudah ada tindakan nyata berupa rapat, kemudian pengibaran bendera dan lain sebagainya, itu justru sudah masuk bukan pada permufakatan jahat, tetapi sudah pada permulaan pelaksanaan. Jahat terbukti dalam pasal 87 mengenai pengertian makar itu sendiri. Demikian majelis yang mulia. Ya, ahli terkait dengan pasal 53 KUH pidana ini, menurut ilmu hukum pidana, percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana itu hukuman terhadap pelaku dikurangi sepertiga. Mengapa di dalam tindak pidana makar percobaan melakukan tindak pidana yang di dalam pasal 110 yang diklasifikasikan sebagai pemufakatan jahat itu dianggap sebagai tindak pidana yang sudah selesai? Pertimbangan hukumnya apa, dan kira-kira dari sisi sejauh sejarah pembentukan pasal 104 sampai dengan pasal 110 tentang makar itu, latar belakang pemikiran atau pendapat hukum yang berkembang ketika itu apa? Ya, majelis yang mulia, tadi ketika menerangkan makar, saya sudah mulai dengan suatu postulat yang berbunyi, sekali lagi saya ulangi, Felonia implicatur debet progressiones. Apa artinya? Kejahatan makar adalah kejahatan yang paling berat. Karena itu harus jatuh dengan hukuman yang berat. Karena sifat keseriusan dari kejahatan tersebut, maka jangankan pada permulaan pelaksanaan, pada perbuatan persiapan berupa permufakatan saja, itu sudah dianggap perbuatan selesai. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Yang kedua, ada dua persamaan pokok dan ada satu perbedaan prinsip antara makar dan percobaan. Dua persamaan pokok antara makar dan percobaan adalah dua unsur itu, yaitu Vornehmen, niat, dan yang kedua adalah Begin van Uitvoering atau permulaan pelaksanaan. Apa itunya? Niat itu kalau dalam bahasa teorinya disebut dengan istilah voluntas reputabitur pro facto. Voluntas reputabitur pro facto itu artinya niat itu terlihat dari permulaan pelaksanaan. Niat itu terlihat dari Begin van Uitvoering. Apa itu permulaan pelaksanaan? Permulaan pelaksanaan itu sudah mengandung potensi delik yang dituju. Jadi ketika kita berbicara mengenai makar dan objeknya itu adalah kedaulatan negara, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menundukkan sebagian wilayah Indonesia ke wilayah negara asing, atau yang kedua memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa gerakan-gerakan separatis itu pada dasarnya adalah makar terhadap kedaulatan negara dalam kualifikasi ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, artinya yang bersifat separatis. Jadi dua persamaan pokok, yaitu niat dan permulaan pelaksanaan di dalam percobaan maupun makar. Lalu apa perbedaan prinsipnya? Perbedaan prinsipnya di dalam percobaan ada alasan penghapus penuntutan pidana. Alasan penghapus penuntutan pidananya apa? Di situ dikatakan apabila permulaan pelaksanaan itu terhenti karena dari dalam dirinya sendiri, maka orang tidak bisa dituntut. Alasan penghapus penuntutan pidana yang menyatakan bahwa permulaan pelaksanaan itu terhenti hanya karena kesukarelaan atau karena kehendaknya sendiri, itu tidak ada di dalam makar. Ya, tidak ada di dalam makar. Sehingga menandakan bahwa makar itu adalah suatu kejahatan yang serius. Oleh sebab itu tidak terdapat alasan penghapus penuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 tentang percobaan. Jadi mengapa
pembentuk undang-undang Tweede Kamer di negeri Belanda itu menghubungkan pasal 87 KUHP mengenai definisi makar dan pasal 53 KUHP mengenai percobaan, pembentuk undang-undang ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa ketika berbicara makar, maka ada dua unsur yang sama persis di dalam percobaan, yaitu unsur niat dan permulaan pelaksanaan. Tetapi mengapa kemudian makar tetap dihukum? Karena tidak ada alasan menghapus penuntutan pidana sebagaimana yang terdapat dalam pasal 53 KUHP tentang percobaan. Demikian majelis yang mulia. Selanjutnya pertanyaan akan kami catat kepada penasihat hukum. Silakan. Terima kasih yang mulia. Prof dan kami hormati sebagai kali dari Prof memberikan kami pengetahuan. Namun perlu kami sampaikan kepada Prof adalah terdakwa ini menyatakan bahwa mereka itu berjuang untuk mengembalikan kedaulatan RMS karena pada saat proklamasi RMS itu NKRI belum terbentuk, belum ada proklamasi pembentukan NKRI oleh Soekarno. Dalam pertanyaan itu mungkin kami akan mencari dari Prof, apakah bila mereka punya keterangan ini benar, satu perbuatan untuk melakukan atau memperjuangkan sebuah kebenaran bisa dihukum atau tidak? Menurut beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Prof sebagai pendahuluan untuk nantinya kita masuk dalam analisis. Yang pertama, apakah Prof tahu bahwa Republik Indonesia merdeka 1745 itu wilayahnya hanya Presidenan Yogyakarta satu sebagai Jakarta saja, sebagai Jakarta. Selain itu Maluku masuk dalam negara Indonesia Timur. Yang wilayahnya Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali. Itu kotanya Makassar. Pada tanggal 19 Januari 48, kedua negara ini membuat piagam saling mengakui sebagai negara yang sama-sama merdeka. Pertanyaan adalah, apakah Prof tahu itu? Halo? Tadi saya tanyakan adalah, apakah Prof tahu bahwa Republik Indonesia merdeka 1745? Ya, oke. Saya suka mendengar, sekarang saya jawab ya. Majelis yang mulia. Oke. Saya jawab ada dua pertanyaan ya, majelis yang mulia. Pertanyaan yang pertama, apakah orang bisa dihukum mengenai apa yang dia perjuangkan, yang dia yakini kebenarannya? Inilah yang ingin saya. Halo? Kira-kira belum sampai di tingkat ini. Iya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Prof tahu? Oke, stop. Bahwa Cukup. Saya bukan tahu saja. Saya bukan tahu saja majelis yang mulia, tapi saya jauh lebih tahu. Mengapa saya katakan demikian? Ya, mengapa saya katakan demikian? Karena saya ini adalah salah satu tim yang merumuskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 18 Agustus 1945 dibentuklah 8 provinsi. Dan 8 provinsi itu bukan namanya Provinsi Indonesia Timur, tetapi namanya adalah Provinsi Maluku, dengan penunjukan Mr. Yohanes Latuan Hari sebagai Gubernur Maluku. Oleh karena itu tercatat Gubernur Maluku yang pertama itu terhitung dari tahun 1945. Jadi Mr. Yohanes Latuan Hari lah yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno
menjadi gubernur pertama Maluku, bahwa pada saat itu melihat kondisi Maluku yang tidak kondusif atau yang belum kondusif, maka dia beribu kota di Makassar. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kemudian itu dipindahkan ke Yogyakarta sampai pada tahun 1950, baru kemudian Datuar Hari bertugas di Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Jadi saudara keliru kalau saudara mengatakan bahwa Provinsi Maluku itu belum ada sejak Indonesia merdeka. Saudara keliru. Saudara baca betul risalah sidang PPKI. Saudara mau tahu siapa wartawan dalam sidang PPKI yang ada di situ? Wartawan yang ada dalam sidang PPKI yang meliput pembentukan Provinsi Maluku itu adalah yang bernama yang bernama Upela. Upela itu yang mencatat betul sejarah pembentukan Provinsi Maluku dalam sidang PPKI. Karena waktu itu dia adalah salah satu orang senior yang duduk di dalam sidang PPKI dan yang telepon Kanit ya dah. mendengar dan menyaksikan Habis apa dong ini dah? bagaimana pada saat itu kemudian berdasarkan sidang PPKI Presiden Soekarno membentuk 8 provinsi, di antaranya Provinsi Maluku, dan menunjuk Dr. Hari sebagai gubernur Maluku, bukan gubernur Indonesia Timur. Artinya apa? Artinya Maluku itu sudah ada sejak Indonesia merdeka dengan sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kalau Prof itu Jadi kalau bicara sejarah, saya lebih tahu dari saudara. 10 juta kan? 15 juta atau 10 juta? Tadi Prof menjelaskan tentang PPKI. Ini Kanit nih susah barang nih. Saya nggak tahu, kita tahu bahwa PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Apakah itu berarti bahwa Republik Indonesia itu adalah boneka Jepang? Ya telepon dong. Saya jawab, yang Anda harus tahu bahwa yang dibentuk oleh Jepang itu bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kemudian itu disebut dengan istilah Jokoritsu Sumbi Kosakai. Lalu kemudian pada tanggal 6 Agustus 1945, pasca Hiroshima dibom atom, dibom pabrik oleh sekutu. Lalu berinisiatiflah tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk di dalamnya adalah Mr. Dr. Hari, Dr. Lenina dan lain sebagainya. Mereka membentuklah apa yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bahwa pada saat itu otoritas Jepang sedang berkuasa karena belum diserahkan kekuasaan itu kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, makanya dia diberi nama Jepang, yaitu Jokoritsu Sumbi Inkai. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa Jokoritsu Sumbi Inkai PPKI itu adalah bentukan Jepang. Jadi saudara baca sejarah lagi, yang dibentuk oleh Jepang itu bukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tapi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang ketuanya itu adalah Dr. Rajiman Diningrat. Sementara kalau PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk oleh para pendiri kita, kemudian menunjuk Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Itu hebatnya para pendiri bangsa kita itu, mereka punya insting yang kuat bahwa Jepang akan kalah. Oleh karena itu, supaya menghindari jangan sampai bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah pemberian Jepang, mereka membentuk itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu pasti apakah saudara tahu atau tidak isi pembicaraan antara Presiden Soekarno dan Marsikal Madia Terauchi di darat Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi Palani beta tanya sadiki cum, beta pun terdakwa yang sentuh umur itu dia ditahan di mana? Bertemu dengan Marsikal Madia Terauchi di darat Vietnam pada waktu itu. Kemarin kan katanya Pak Kanit, Subali lain. Barang Pak Kanit bilang katanya di Polres, ketumpi ambil di Polres, padahal dia sih ada. Ya sekarang ketemu sidang hari ini. Kemerdekaan Indonesia adalah bisa bawa dia kasih. Barang Pak Kanit yang kasih tau beta lah setelah itulah. Jadi beta bikin bontanan tuh di Polres. Minta tolong dong bawa dia juga. Palanit oke, Palanit jangan marah. Iya, Palanit ya. Akhirnya kesepakatan itu jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dong sebalik dari Polres kasih pindah dia kembali di Nusa Niwe kembali. Bahwa salah satu tokoh yang sangat dihormati yang hadir dalam Iya, barang kan dosen beta sih tahu. Karena Kanit telepon beta pas pindah di Polres, tapi setelah itu dia telepon beta, kata dong balik kembali dia kembali. Ya beta tahu dia di Polres. Sudah nanti beta bilang nanti dong hantar. Nanti buat dong pulang sama-sama saya tahu. Barang di sana tuh sembilan tuh, kasar tuh sembilan. Kata dia memang betul dong suka pindah dia di Polres, tapi setelah itu balik dikembalikan lagi. Itu. Sudah? Karena perlu tahu bahwa Maluku masuk dalam negara Indonesia Timur yang proklamasinya 23 Desember 46 dan gubernurnya adalah Mr. Mango. Kemudian 19 Januari 48 kedua negara ini berbuat yang sama dengan negara yang sama-sama merdeka. Sudah? Ya, itulah yang saya katakan, majelis yang mulia, saudara penasihat hukum ini terperangkap dalam politik divide et tunggahannya Belanda. Jadi Belanda ketika ingin kembali menguasai Indonesia, lalu kemudian dilakukan pecah belah seperti divide et impera, sehingga dibentuklah negara-negara seperti itu dengan dalam rangka untuk mengadu domba untuk kembali menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, saudara harus paham betul bahwa pengakuan kedaulatan itu kita perjuangkan bukan memang hanya dengan senjata, tetapi juga dengan ada serangkaian perundingan-perundingan, mulai dari perundingan Gajah, perundingan Renville, perundingan Roer, sampai pada Ronde Tafel Konferensi di Den Haag negeri Belanda, yang kemudian itu memasukkan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Lalu dibentuklah kemudian ada negara-negara, tetapi jangan lupa bahwa ketika terjadi mosi Natsir untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, itu disetujui oleh semua negara-negara bagian yang ada. Oleh karena itu, memang itu adalah taktik Belanda untuk meninggalkan bom waktu yang mengakibatkan terjadi gerakan separatis. Jadi ketika memang ingin memperjuangkan suatu pemisahan dari negara kesatuan Republik Indonesia, memang kita terperangkap di dalam politik divide et imperanya Belanda. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Tadi Prof ada menyinggung tentang perjanjian. Ada perjanjian deal, perjanjian Nikacati, kemudian perjanjian proyek. Kemudian ada konferensi meja bundar. Hasil konferensi meja bundar itu dituangkan dalam konstitusi RIS. Itu satu. Konstitusi RIS katakan begini, apabila ada keinginan untuk penggabungan suatu wilayah negara dengan wilayah negara yang lain, atau pemisahan wilayah negara, maka harus dilakukan melalui penetapan rakyat. Apakah Prof mengakui itu? Yang harus ada majelis yang mulia, yang harus dipahami bahwa konstitusi RIS itu berlaku kurang dari 8 bulan. Sebab ketika Soekarno sebagai Presiden RIS dan Mr. Assaat sebagai Presiden Indonesia, Hatta sebagai Kabinet Perdana Menteri RIS, pada saat itu sudah terjadi perundingan panjang di parlemen yang kemudian kita mengenal dengan istilah mosi dari Natsir untuk kemudian kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu sebetulnya mengapa harus kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Ini sebagai win-win solution, sebagai middle way terhadap satu adanya gerakan-gerakan separatis yang
tadi saudara kuasa hukum terdakwa katakan. Tetapi di sisi lain ada juga usaha-usaha Iya. untuk mengembalikan Indonesia ke dalam Iya. Jakarta. Maka solusi jalan tengahnya, middle way yang dikemukakan oleh Nasir itu. Iya, tadi kalau 9 capat kan ada 4 orang yang pengawal tahanan kan diambil tuh. Tapi karena kanit sing kas tau beta bahwa dia sebalik pindah. Nanti mau kas pindah kanit kas tahu. Pas subalik kanit sing kas tahu. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 jadi minta tolong jo pardon antar ya. Kesatuan Republik Indonesia dan pada saat nanti kau mbak pulang. Iya, nanti kau mbak pulang sama-sama dengan dong ampa toh. Barang ada ampa yang bawa datang itu toh. Iya. Ya, oke. Ya. Nah, nanti dong. Dari berbagai konferensi yang Prof sebutkan, kemudian dalam konstitusi disebutkan bahwa pemisahan satu wilayah negara dengan wilayah negara yang lain atau kemudian juga melakukan referendum rakyat. Apakah program itu? Itulah tadi saya katakan majelis yang mulia, bahwa memang penentuan pendapat rakyat itu tidak kemudian serta-merta dilakukan karena apa? Karena Parlemen pada saat itu setuju dengan mosinya Nasir untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka secara mutatis atau suatu kondisi qua non sudah tidak ada lagi untuk kemudian diperbolehkan memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada keinginan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia atau membentuk negara sendiri, seharusnya Parlemen tidak secara aklamasi menyetujui mosinya Nasir. Itu yang ingin saya katakan. Oke, tadi kan Prof katakan bahwa dia berlaku 8 bulan ya. Itu berarti dalam masa berlaku selama 8 bulan. Apakah konstitusi itu sah? Kalau soal keabsahan, ya. Tetapi pertanyaan saudara sampai di situ dulu Prof akui bahwa Sim bisa, itu masih jawaban lanjutan. dengan demikian pertanyaan yang berikutnya adalah apakah segala tindakan juga sah? ketika kita menjawab pertanyaan ini tidak bisa sepotong-sepotong, karena hukum itu berpikir secara komprehensif sehingga tidak masuk pada jebakan-jebakan liar. Oleh karena itu, ketika saudara bertanya apakah konstitusi itu sah berlaku sampai dengan 17 Agustus 1950, pertanyaan lebih lanjut, apakah tindakan-tindakan yang sesuai dengan konstitusi RIS itu sah ataukah tidak? Sah. Tetapi kemudian sebentar. Memang Simio lalu ini dia mau ini. Dia belum habis, dia bilang bisa sepotong-sepotong tuh. Tidak berhenti di situ. Mengapa? Karena ada perdebatan di parlemen yang kemudian itu menyetujui mosinya Nasir untuk kembali kepada negara Indonesia, dan itu dilakukan secara aklamasi. Oke, setuju Prof. Ya. Dengan demikian nantinya kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia secara aklamasi itu kan berlaku 15 Agustus atau 17 Agustus 50. Gitu kan? Sebelum itu kan segala tindakan berdasarkan sah seperti yang tadi katakan. Oh, sebentar. Jangan potong begitu. Makanya saya katakan kalau itu dipilah-pilah hanya begitu pertanyaan satu sah apa tidak, itu masuk dalam jebakan Batman. Saya kira ini. Tindakan setan itu sudah tidak lagi diperkenankan. Bahwa betul tanggal 17 Agustus 1950 itu kita kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah kesepakatan bersama. Yang namanya apa dalam bahasa Latin? Ya, solis filii suprema lex. Suara rakyat itu adalah kedaulatan tertinggi. Even konstitusi pun. Artinya apa? RIS pada saat itu kedaulatannya itu ada pada parlemen. Bahwa konstitusi RIS mulai berlaku 27 Desember, ya biasa. Tindakan sah. Tetapi begitu ada kesepakatan yang saya katakan tadi, lex populi suprema lex, suara
rakyat itu adalah kedaulatan tertinggi, maka tindakan-tindakan yang kemudian dianggap separatis pasca Mosi itu dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Bahwa tanggal 17 Agustus 1950 kembali ke negara kesatuan itu ya istimewa partai. Demikian dari saya. Demikian setelah pembentukan NKRI segala tindakan separatis, segala tindakan pemisahan setelah pembentukan NKRI bukan tidak sah. Tetapi kalau misalnya ini kita masuk pada kasus RMS, kita tahu bahwa RMS itu proklamasi 25 April 50 berdasarkan konstitusi 3 bulan 20 hari kemudian harus pembentukan NKRI. Jadi pembentukan RMS atau proklamasi RMS bukan setelah pembentukan NKRI, tapi sebelum NKRI. Ya, tapi kembali tuh. Dan itu dilakukan berdasarkan konstitusi. Saya mengharapkan Prof tidak memberikan pendapat seakan-akan saya emosi, seakan-akan saya ingin berpikir setelah tidak. Jadi kita pikirkan bersama adalah kepentingan ilmu bagi kebenaran. Ya, tapi kan tadi saya sudah mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1950 untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah kesepakatan Mosi Nasir yang dia justru lebih dulu ada ketimbang proklamasi RMS itu sendiri. Bahwa mulai Desember, bahkan bukan Desember, begitu penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 berdasarkan hasil konferensi Meja Bunda. Kemudian sejak Januari, Februari dilakukan sidang-sidang parlemen, itu sudah ada isu yang kental untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa sudah ada isu itu? Sebab ini adalah taktik para pendiri negara. Bahwa mengapa Presiden Soekarno dan para pendiri negara itu mau menerima Republik Indonesia Serikat, ini adalah taktik. Karena yang dipentingkan pada waktu itu bagaimana supaya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Bahwa sejak terbentuknya RIS itu para pendiri negara sebetulnya sudah ada gentleman agreement untuk kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. It's a matter of time. Bahwa Mosi Nasir untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia itu terjadi pada bulan Maret, bulan April sebelum tanggal 25 April 1950. Demikian. Tadi Prof bicara tentang Mosi dari Nasir. Ya. Apakah Prof tahu bahwa Mosi Nasir itu punya legitimasi hukumnya adalah setelah adanya pembubaran NKRI 1950, bukan sebelum itu. Mosi Nasir itu diejawantahkan di dalam pengembalian ke negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi tempus terjadinya Mosi Nasir itu bukan pada 17 Agustus 1950, bukan. Dia terjadi pada bulan Maret, bulan April 1950. Dan yang tadi saya katakan, Lex Populi Suprema Lex, suara rakyat, suara parlemen itu adalah kedaulatan tertinggi. Oke, setuju Prof. Tapi kita tahu bahwa apapun dinamika politik yang berlangsung pada saat itu, tetapi kita sebagai orang hukum kita harus sepakat bahwa seluruh dinamika itu harus bermuara atau memiliki legitimasi hukumnya setelah adanya Undang-Undang Dasar dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Ya, majelis yang masih ada sudah dilakukan. ya, saya paham. Majelis yang mulia, di atas hukum itu ada asas. Asas itu letaknya di atas. Yang saudara kuasa hukum cerita, kita berbicara mengenai hukum positif. Kita bukan berbicara mengenai asas. Lex Populi Suprema Lex itu adalah asas. Hukum itu harus tunduk pada asas, bukan asas tunduk pada hukum. Demikian yang mulia. Oke, itu saya mau bertanya kepada Prof. Apakah Prof tahu tentang proses pembentukan untuk adanya proklamasi RMS yang dilakukan itu? Saya tidak paham. Tidak tahu. Jadi apakah memang Prof tidak tahu bahwa proklamasi RMS itu
antum mesti tahu ya kamu perancangan sendiri kan. Dari istri yang hadir pada waktu itu, Prof juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya iyalah. Tadi Prof singgung tentang bangsa ya. Saya ambil contoh gini, Prof. Ya. Kita misalnya kita bicara tentang bangsa Arab. Mereka ada di Arab Saudi. Dan mereka bukan disebut bangsa Arab Saudi, bukan bangsa Arab. Mereka ada di Qatar, tapi tidak disebut bangsa Qatar. Jadi ada satu bangsa yang mendiam di beberapa wilayah, tetapi juga ada beberapa satu bangsa. Memang dia ini sudah doktrin RMS jadi. Apakah Prof setuju itu? Gini, perdebatan itu sudah usang ya. Itu perdebatan antara Kranenberg dan Lohmann. Jadi Kranenberg itu mengatakan bahwa bangsa ada dulu baru ada negara. Lohmann mengatakan tidak, ada negara dulu baru ada bangsa. Itu ya. Jadi Kranenberg mengartikan bangsa di dalam konteks etnis, di dalam konteks suku. Sementara Lohmann mengartikan kata bangsa, nation, itu adalah sebagai penduduk daripada suatu wilayah negara. Ya, itulah yang kemudian disepakati dalam konvensi Montevideo 1930 untuk mendefinisikan negara. Jadi negara itu syaratnya apa? Negara itu syaratnya satu adalah wilayah, dua adalah pemerintahan, tiga adalah bangsa. Bangsa ini diartikan sebagai penduduk. Ketika kita berbicara dalam bingkai konteks ketatanegaraan, maka di sini bukan bangsa dalam konteks yang disampaikan oleh Kranenberg, bukan, tapi dalam pengertian loh. Demikian yang mulia. Jadi itu berarti bahwa ada dua pengertian bangsa. Ya, ada dua pendekatan. Dan pendekatan titik. Ya. Jadi satu melihat bangsa dalam konteks etnis, satu melihat bangsa dalam konteks ketatanegaraan. Ketatanegaraan juga melihat bangsa dari dua aspek, dari aspek antropologi, etnis, dan juga dari aspek Presiden seperti Ketika kita berbicara merujuk kepada konvensi Montevideo 1930 mengenai unsur-unsur negara, maka dia melihat negara itu berbicara mengenai bangsa adalah persoalan, bukan persoalan, diartikan sebagai suatu penduduk di situ. Iya, terus kalau profesi unsur soal konvensi Montevideo, Ya, lalu kita bilang bahwa kedudukan konstitusi risikonya kedudukannya sangat tinggi dan pasal-pasal itu juga tidak menangkap aspirasi dari konvensi Montevideo itu. Apakah profesor kenapa? begini. Ketika kita berbicara di dalam konteks Montevideo, pengertian negara, unsur-unsur negara, itu kan ada 4. Ada unsur konstitutif, ada unsur deklaratif, ada unsur administratif, dan yang berikut adalah persoalan pengakuan atau recognition. Ketika kita masuk kepada konteks yang saudara tanyakan mengenai negara konstitusi RIS, harus tahu bahwa di dalam konstitusi RIS itu selain negara Republik Indonesia, ada kemudian negara-negara bagian. Ada negara Indonesia Timur, kemudian dibagi dalam beberapa negara-negara bagian. Yang tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang kali bahwa penerimaan konstitusi RIS itu semata-mata adalah suatu taktik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan itu. Sama sekali tidak ada maksud dari para pendiri-pendiri negara itu, termasuk di dalamnya para kepala-kepala negara-negara bagian untuk kemudian memisahkan diri. Sebab
Apakah Indonesia itu dalam bentuk serikat, dalam bentuk kerajaan, ataukah dalam bentuk negara kesatuan? Itu perdebatan panjang yang sudah kemudian dilakukan voting berulang kali dalam sidang PPKI. Dan kemudian itu oke, kita kepada negara kesatuan. Jadi risk sebetulnya itu adalah milestone untuk mendapatkan pengakuan. Tetapi apa yang kita sebut dengan kemauan dari para pendiri negara itu sama sekali tidak ada untuk kemudian kepada konstitusi RIS. Itu mengapa dia hanya berlangsung sekejap. Yang kemudian persoalan konstitusi RIS itu sendiri dalam sidang-sidang parlementer mulai bulan Maret, bulan April dan seterusnya sampai kembali ke negara kesatuan itu selalu mendapat perdebatan. Demikian. Oke, tadi Prof bicara bahwa menjelaskan bahwa negara Indonesia itu adalah salah satu negara bagian dari RIS. Apakah Prof juga akui bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara bagian dari RIS? Oh betul. Kalau kembali kepada konstitusi ya, yang kemudian negara-negara bagian itu menyatakan berdasarkan mosi Maret April dari Nasir itu untuk kembali ke negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Oke. Tetapi memang tadi menyangkut syarat sahnya negara, memang ada beberapa pendapat dari perbedaan. Ya. Jadi tadi dikatakan bahwa ada tiga syarat dasarnya, ada rakyat, ada wilayah, dan ada pemerintahan. Ya. Dan syarat tambahan itu pengakuan internasional. Ya. Itu hanya sekedar syarat tambahan saja. Contohnya seorang anak yang lahir di muka bumi, kalau dia tidak diakui oleh orang lain, tetapi dia adalah anak dan banyak katanya. Sini proses. Benar ya, Prof? Jaringan. Halo. Ya. Jadi benarnya bahwa menyangkut saja suatu negara itu ada rakyat yang paling utama, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah. Sedangkan syarat tambahan adalah Pengakuan. Ya. Prof setuju? Ya. Ya, maka itu atas itu lainnya dari Prof. Pada negara ini mereka berpendapat bahwa dalam tugas diplomasi Dari sosial ini siapa yang kita Makanya beta dari tadi beta dengar akhirnya. ada saat itu yang sekarang ini Provinsi Maluku. Jalan-jalan saksi juga mutu bisa tampil. Rakyatnya juga pada saat itu adalah rakyat Maluku dan ada punya pemerintah. Yang pertama presiden ada Maluku, yang berikut ada wakil dan sebagainya. Prof akan bilang bahwa ini kan permainan nanti sebelah. Tapi bagi masyarakat Maluku melalui tema Maluku Selatan yang tadi Prof tidak mengerti dan Prof tidak tahu itu sudah dilakukan melalui penentuan pendapat rakyat Dewan Maluku Selatan. Ya sudah jelaskan dari tadi itu apa? Pembuktian pengakuan dari mana? Sudah? Halo? Iya. Ya, begini. Saya bawa dalam konteks hukum pidana. Maka, ya, yang tadi saya katakan objeknya adalah presiden, wakil presiden, pemerintahan yang sah dan kedaulatan negara. Itu pada hakikatnya adalah delik politik. Ketika kita berbicara mengenai delik politik, maka di situ ada otoritas negara. Bahwa gerakan-gerakan separatis bukan saja yang terjadi di Maluku, ada pemberontakan Kaharmuzaka, ada gerakan Aceh Merdeka, ada organisasi Papua Merdeka dan berbagai jenis lainnya. Dalam konteks delik politik itu dianggap sebagai
hal yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa ada perasaan hukum bahwa tindakan itu benar dan lain sebagainya, itu tidak menjadi soal. Itu sama halnya ya saudara-saudara mengenai aksi teror yang dilakukan, orang membakar dan lain sebagainya. Itu kan mereka menganggap bahwa keyakinan mereka yang benar. Apa saudara kan mengatakan bahwa tindakan itu benar? Jadi ketika kita berbicara mengenai keyakinan seperti itu, bebas orang boleh berpendapat, tetapi kita lihat dalam konteks hukum ketika berbicara mengenai maka ini telah memenuhi unsur delik ataukah tidak memenuhi unsur delik. Jadi jangan saudara bertanya mengenai ini menurut keyakinan mereka benar dan lain sebagainya. Iya, para teroris itu juga menurut keyakinan mereka benar. Tapi itu. Jadi gini bro, apa yang mereka tentang mereka itu mereka tahu bahwa mereka masih iya, itu sama kenaikan teror bro, jangan bro, jangan dulu. Nanti perkenalkan bahwa konstitusi risiko berlaku 80 itu sah. Dan setiap tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan konstitusi itu sah. Ya. Tapi itu kan sudah di ini. Pak Kanit singkasto beta kalau Yansen itu sebalik pindah di sana, beta pi ambil di Polres, ternyata dong bilang sing ada. Lah sekarang tadi dong ada pian beta tahanan itu tuh, kalau memang beta sudah tahu berarti beta suruh ambil lah. Cuma kan beta sen tahu, sedangkan dia semua sidang hari ini. Jadi dia bisa tunda karena minggu kemarin itu sudah ditunda. Ya. Nah itu kalau tadi kan katong itu tadi kalau katong kasih tahu kan pasti mesti katong suruh dong antar sama-sama dengan yang sidang kah yang ini tuh. Tanbi tapi ambil di Polres begini dong bilang begini kata sing ada. Sing ada dia di Polres. Aduh Pak Kanit ini sing kasih tahu dia di mana. Beta tanya padahal dong bilang katanya balik lagi ke sana, kembali ke sana lah. Iya karena dia nakal tuh. Iya karena katumpung. Kalau katumpung mobil ada mar katumpung mobil juga ada berjalan tanpa lain lah jadi. Iya. Aduh, tapi jadi nanti coba dong upaya dong kalau memang bisa kita lapor hakim sah. Iya. Oke. Barang masih lama, barang ini ada sidang RMS dulu, habis itu sidang COVID lah itu jadi masih lama. Iya, oke, iya Pak Kanit ya, terima kasih Pak Kanit ya. Karena itu pendapatnya saudara kuasa hukum. Tuhan ya Kanit dia baru tahu. Kanit dia baru tahu. Kata dia tuh termasuk pindah di Nusa Niwe lah. Kanit juga baru tahu. Masa sih pihak disinggung ya. Masa sih tahu sih anak. Kata kalau dia sudah tahu betul bahwa ambil dari ya tadi dong antar. Nah sekarang dong ada BKO di pengadilan. Dong dari Nusa Niwe BKO di pengadilan. 1945. Itu adalah keyakinan menurut saya. Sehingga apapun separatis dia cuma tahu dong apa yang itu adalah yang UCL punya dong harus pindah. Saudara, ahli bilang NKRI proklamasi 17 November, oke lah kita pendapat kita supaya jangan berdebat terlalu jauh. Tetapi tadi ahli kan bilang bahwa RI atau NKRI kan juga menjadi negara bagian. Sebentar. Anda berulang kali mengatakan bahwa RMS ada sebelum NKRI. Itu logika sudah salah. Silakan saudara dengan pendapat saya. Jadi majelis yang mulia, saya terus terang saja karena sidang itu di jam 8 waktu Jogja, jam 10 waktu Maluku.
Saya ada meeting sebetulnya sekarang ini dan saya sudah ditunggu. Jadi kembali lagi saya mau mengatakan bahwa mengapa berbagai gerakan separatis itu adalah makar, karena NKRI ada sejak 17 Agustus 1945. Demikian Majelis yang mulia. Saya kira selanjutnya akan dikembalikan kepada pertimbangan Majelis yang mulia. Iya, jadi begini Prof. Ya dia sudah cukup, dia sudah ada bisa lah mau. Saya minta supaya Prof tidak mengingatkan lagi. Saya mau tanya sih pertanyaan bodoh tuh. Iya, tapi dia sudah menjelaskan berulang kali dan saya harus mengerti itu. Saya pun pertanyaan, saya belum kembali. Ini urusan saya. Iya. Oke, jadi Prof, kalau tadi Halo. Prof bilang Iya. dari data 45. Ya. Tapi Oh iya. Prof tahu bahwa Suara di bawah. Beta di kantor. Tidak. Majelis yang mulia. Jadi masuk di piket, toh? Masuk di piket lalu bilang mau antar Ibu Keti pembarang, nanti dong mau antar ke atas. Lalu nanti dong bawa turun uang per ali dong. Iya. Iya, Ibu Keti, Ibu Jaksa Keti bilang sampai gitu. Terlambat 1 jam. Iya. Jadi saya ingin menegaskan lagi ya bahwa logika yang pertama kali dibangun yang harus dipegang oleh kuasa hukum bahwa RMS lahir sebelum NKRI. Itu kita berbeda pendapat. Saya mengatakan NKRI lebih dulu ada pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu adalah titik pangkalnya untuk saya menyatakan bahwa itu adalah makar. Kalau saudara tidak sependapat, silahkan disampaikan dalam kesimpulan dan pendapat. Demikian majelis yang mulia. Saya mohon diri. apakah Prof sudah mengakui bahwa ada proklamasi? Dia sih mengaku lah. RMS dianggap sebagai suatu gerakan separatis karena dia ada setelah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tapi enggak, Karena saya kembalikan kepada titik awal saudara berbicara bahwa RMS lahir sebelum NKRI. Saya hanya kembali ke situ. Oke, kalau begitu saya kembali. Majelis yang mulia, ya silakan balik. saya tetap pada pendapat saya. Silahkan saudara ahli itu dia menerangkan apa yang dia ketahui dan dia Nampos. Jadi bukan untuk pembebat ilmiah, bukan. Ya, itu nggak pembuktian. Jadi silakan majelis yang mulia, kalau ada kesimpulan apapun silakan dibuka dalam kuasa hukum. Baik. Oke. Dia kan nanya, bukan apa. Bukan ini harusnya berdebat yang kasih minum saya ini. Ya. Selamat siang Pak Heri. Terima kasih sudah ada. Siapa ini? Thomas Watemui. Saya sudah pertanyaan ini minta pendapat Prof sesuai dengan undang Carlos pidana. Jadi kita tidak berjalan terlalu jauh, hanya sekitar perbuatan dari mereka yang bisa menangani proses hukum ini. Ada tiga perbuatan yang dilakukan, ada tiga perbuatan antara mereka yang melakukan peristiwa dalam perjanjian pada tanggal 25 April 2020 di beberapa tempat yang ada kali berambut maupun di London dan di Pulau Tengah ada khususnya. Padahal kita sendiri tahu persis dan bahkan itu digunakan oleh negara ini kalau